Bagi Lotu Maping, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Maping. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you roll cool, egg up. Weh bosan. Aduh, dia kenapa nih? Dia pukul luka-luka begini nih? Kena pukul Susi. Yalah, kena pukul di mana? Karena kok bisa begitu? Ini kena begal. Ya ampun, kasihan nih. Aduh, ini harus bawa ke rumah sakit segera sudah. Ini memang perlu rumah sakit nih. Sana ada uang Susi. Aduh, pakai begitu nasu ini. Ada 200 ini nih. Makasih Susi. Iya. Naris. Biar korban yang pegang uang seko. Lu kalau uang begini lu langsung rasa sakit. Sakit hanya terlalu rasa tuh. Ya, uang bikin hilang lu rasa sih, termasuk rasa sakit juga. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lotu Mapi episode ke-31 bersama saya Ardin Liko. Tim Lotu Mapi yang lain Bung Renal Elmeo, Hansel Gorudolu dan Bung Sileto Penar sekarang lagi di Bejawa dan saya sendiri masih di Kota Kupang. Di episode ke-31 ini bersama Kakak Bosan, seorang personil Kaboaks. Beliau merupakan YouTuber dan komedian ternama di NTT. Kakak Bosan, bagaimana kabar nih Kakak Bosan? Selamat siang Kakak Ciro. Ya, terima kasih untuk waktunya kita bisa sama-sama di Sukaroti untuk ngobrol-ngobrol singkat nih Kak ya. Terima kasih juga. Ya. Untuk Kak Bosan sendiri, sejak kapan nih tertarik menjadi seorang komedian? Ya, kalau untuk ini mau menjadi seorang komedian ya. lagi. Komedian ini beta sama sekali tidak terpikirkan dari awal untuk menjadi mau dibilang komedian ya. Orang memang banyak orang yang lucu, tapi beta sampai sekarang sudah berani sebut beta ku diri sendiri bilang komedian karena beta rasa itu beta belum sampai di situ. Tapi kalau orang lain biasa bilang ini komedian yang ada di beta kepala tuh lucu, orangnya sangat lucu, mungkin sekelas artis nasional yang kira-kira begitu. Jadi dari kecil itu memang dari biasa begitu, dari kotakku selera humor. Beta kan sering nonton video-video lucu, stand up comedy. Jadi beta sudah tahu kalau ada stand up comedy di Kupang. Tertarik. Tiba-tiba dengar ada stand up comedy di Kupang, datang bergabung sudah. Itu 2016 gabung di stand up comedy Kupang. Ya, gabung di stand up comedy Kupang juga kebetulan kita diajarkan banyak hal di situ. Mulai teknik-teknik melucu, tata bahasa, teknik penulisan, pokoknya kita diajarkan banyak hal di sana. Jadi mulai dari situ, kayaknya ini komedi ini memang awalnya menghibur orang, tapi kesini bisa mendatangkan uang. Benar. Kita sampai perlu, beta dari awal beta sama sekali tidak berpikir Kak Ciro bilang ini nanti dapat uang. Itu bukan tujuan untuk mencari uang. Benar. Cari nama, ya kalau di panggung stand up komedi cari nama, ya cari uang bukannya tampak itu. Syukur orang undang. Beberapa kesempatan saya cross check di media sosial, mereka sebut kakak Bosan itu sebagai seorang komedian, dan ciri khasnya kakak Bosan itu kalau tidak salah teman-teman sebut itu kakak Bosan ini tipikalnya lucu kering. Jadi menyampaikan sesuatu yang kakak Bosan sendiri tidak ketawa, ekspresinya serius, tapi itu lucu buat orang lain. Nah, itu salah satu ciri khas dari kakak Bosan nih. Oke kakak Bosan, kita kembali ke komedian dan Kaboaks ini. Untuk channel Kaboaks sendiri sejak kapan nih Kaboaks? Kalau channel Kaboaks terbentuk November 2019. November 2019 kita bentuk sama-sama itu satu tim. Jadi puji Tuhan dia berjalan lancar sampai sekarang. Ini masih tetap Kaboaks. Benar. Itu personilnya berapa? Personil dari di dalam itu dengan full tim itu 12 orang. 12 orang itu sudah termasuk kameramen, pokoknya semua yang ada di dalam. Dan termasuk ini pemeran ada 4 orang. Benar. Itu semua itu 12 orang di dalam. Jadi dan rata-rata semua dari stand up comedy. Jadi setiap episode di Kaboaks itu sudah punya tema masing-masing nih.
Ya, tema masing-masing. Sudah. Dan itu satu minggu uploadnya berapa kali? 1 minggu 3 kali. 1 minggu Ya, 3 kali. Sekarang 1 minggu. Di NTT ini sangat tahu lah tentang Kabuas, dan kita melihat semakin kesini juga semakin eksis untuk Kabuas sendiri nih. Amin. Resolusi di tahun 2022 ini seperti apa nih di teman-teman Kabuas dan khususnya Kakak Bosan sendiri? Ya, kalau beta sendiri mah berpikir kalau di tahun 2022 ini Ya. semoga Kabuak semakin Kabuak sesuai namanya. Kabuak ini kan bahasa Kupang bilang Kabuak, besar Kabuak orang bilang begitu. Ya. Jadi ya semoga semakin baik, semakin besar, diberkati Tuhan, bisa jadi berkat buat orang lain juga. Karena beta merasa bahwa Kabuak juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Sering kita ada datangi orang sakit yang sementara sakit, kita datang cerita-cerita dia terhibur, akhirnya bisa sembuh. Kita juga tidak tahu apakah dia sembuh karena memang susahnya dia sembuh atau karena dia terhibur dengan kita. Benar-benar. Jadi ya semakin baiklah, Tuhan berkati. Dalam kebersamaan dengan teman-teman, ada tidak 1-2 kendala atau halangan pada saat syuting atau mau bikin apa, khususnya untuk proses di konten di Kabuak sendiri? Ada. Zero, ada. Itu halangan rintangan kadang kau sendiri yang ciptakan. Memang dibalik itu video-video yang bagus tuh, memang yang saat proses itu kadang ketemu tumbuh juga kalau ketemu pukul. Kalau terlambat begini, kadang begitu, kadang satu terlambat satu. Jadi memang kita anggap hambatan ya, hambatan kerja. Pas jam 12 just absen jam 12.15. Jam 12:16 baru datang, berarti itu terlambat. Terlambat, jadi itu semua ke asal. Ini kenapa terlambat? Kita di Kabuak kalau terlambat denda, pakai denda. Satu kali terlambat kan denda 50.000. Bukan masalah dendanya, masalah kita mau kejar waktu ini. Kalau beta ada uang beta datang tinggal denda, memang beta datang terlambat. Tapi itu yang sering potong. Tapi itu saja. Ya puji Tuhan, tim tetap kompak, tetap solid sampai sudah 2 tahun ini tetap berjalan lancar. Potong hambatan itu yang terlambat dan suka muka hitam. Kenapa datang terlambat? Padahal itu di saat itu pertama saat syuting saya sudah marah. Potong sudah pernah ada simpan dendam satu sama yang lain. Benar. Oke Kak, untuk Kabuak sendiri ini 1 minggu itu biasanya syutingnya berapa kali, atau 1 kali syuting untuk stok beberapa episode begitu? Oh ya, kalau kita di Kabuak kan syuting 1 minggu syuting 3 kali. 3 kali. Full. Untuk satu episode. Jadi 1 minggu syuting 3 kali untuk 3 kali posting gitu. Tapi tidak langsung Senin langsung posting malamnya. Nanti Senin punya bisa posting Rabu punya posting Jumat kembali Senin. Jadi begitu kan. Kasih waktu untuk yang edit juga. Poles sedikit. Ada satu titipan pertanyaan dari teman-teman Lutumapi. Mereka mau tanya nih, ke depan ini nih ada tidak salah satu personil dari Kabuak itu yang punya misi untuk terjun ke dunia politik? Oh ya, saya ini sebenarnya beta tidak tahu yang lain, tapi kalau beta tidak sama sekali tidak terlintas di benak kalau suatu saat beta jadi anggota dewan atau jadi kepala desa atau sonde pernah terpikirkan itu. Mungkin yang lain, tapi saya tahu beta tidak. Itu kita rencana kalau bisa Kabuak ini jangan habis kontrak kita dilanjutkan lanjut. Jadi habis masa kontrak kita dikontrak lagi, habis masa kontrak kita dikontrak lagi. Karena ada orang yang ketika begini punya nama, mau buru-buru supaya terjun di dunia politik. Pas ada nama, coba tes bermain. Sonde menang malu karena potong beban nama subesa baru kalah di dapil sendiri. Mendingan tidak usah. Kita jadi penghibur sahabat orang lain. Biarkan kita pun saudara-saudara yang lain dong urus kita kan. Kita butuh apa juga kita bisa tahu Pak Dewan ini begini kita butuh ini. Jadi kan tidak usah semua berlomba-lomba jadi anggota dewan. Ya semoga Rara jadi anggota dewan. Amin. Supaya dia keluar dari Kabuak. Oke, di beberapa kesempatan saya cross check di akun Instagramnya Kakak Bosan nih teman-teman. Jadi Kakak Bosan ini menurut saya punya misi kemanusiaannya tinggi nih. Jadi saya lihat
di lewat postingan kakak bosan itu banyak endorse. Kemudian saya berpikir tuh selain kita mendatangkan uang, tapi sisi lain itu kakak bosan dan teman-teman ini kita bahu-membahu nih, kita saling support nih. Misalnya si A punya warung makan di mana begitu, si B punya toko ini, kita saling support nih. Sisi baik menurut saya untuk teman-teman Kaboas, khususnya kakak bosan itu punya misi kemanusiaannya, kita saling support orang kita lah. Oke kakak bosan, sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, 1-2 pesan nih dari kakak bosan untuk anak muda NTT, para konten kreator di luar sana maupun para komedian, 1-2 pesan dari kakak bosan. Siap kakak Ciro. Teman-teman Lotumapi semuanya yang sedang menonton, terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Jadi lewat sini beta mau kasih tahu teman-teman semua para penonton Lotumapi, dimanapun beta selalu ngomong ini, untuk para konten kreator semua khususnya yang ada di NTT, kalau bisa jadikan konten kreator lain itu sebagai partner, jangan kompetitor. Jadi beta bisa saja hadir di Lotumapi, bisa saja hadir di Pasiar Oto, bisa jadi beta di mana saja bisa. Kita saling mensupport, saling mendukung untuk kotong nama NTT ini semakin tak angkat. Kira-kira begitu. Jadi tidak usah jadikan teman-teman yang lain kompetitor, kita jadikan partner. Ini mari ini kotong kawan ini. Buat para komedian juga begitu. Usahakan yang selucu-lucunya. Ini sebenarnya Beta pernah berpikir kalau ada pun channel komedi yang tiba-tiba melanggar Kaboaks, dia merampas penonton Kaboaks dan orang lebih memilih nonton dia. Beta angkat jempol karena dia usaha jauh lebih baik, makanya orang lebih senang nonton dia daripada. Jadi itu ada orang yang iri, ada yang senang. Kalau beta senang. Oh, apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita perbaiki dari ini supaya orang nonton kita? Kalau tiba-tiba semua lari penonton sini, ya hak penonton tidak salah. Jadi tetaplah berkarya, tidak usah pusing dengan komentar netizen. Komentar netizen itu ada 2 macam, ada yang menjatuhkan, ada yang membangun. Jadi hati-hati dengan yang menjatuhkan. Dia suka membandingkan kita dengan channel lain. Contohnya dia bilang, "Oi, Kaboaks lebih baik dari Lotumapi." Terus Lotumapi bisa terima baik. Padahal itu komentar netizen. Itu sebenarnya orang bodoh yang hanya mau menghancurkan kotong pertemanan. Jadi kira-kira begitu. Apapun komentar netizen, yang baik terima, yang tidak baik buang. Benar. Terima kasih kakak bosan. Kita saling mendoakan semoga kakak bosan dan kru yang lain di Kaboas tetap sehat. Amin. Dan terus berkarya lah untuk menghibur masyarakat NTT dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke kakak bosan, terima kasih untuk waktunya. Salam Lotumapi. Kakak Ciro. 5 tahun sepulang, Tuhan pertemukan tong ulang. Bosan. Ojek doh. Kalau ojek begini baru lu ganteng, Naris. Kalau urusan ojek lu jelek. Gimana ganteng? Dia pikir ketemu dosen pembimbing tapi dia pakai motor, bisa kok? Soalnya biar beta antar lu supaya beta lihat lu dosen pembimbing pemuka yang kemana, Naris. Oh ini, nah dia ada foto profil sini, lu lihat di foto sah? Nope. Son, beta mau lihat langsung dia pemuka yang kemana, Barsu. Ini kalau lu memang tetap memaksa nah, jangan tapi lihat jangan pegang. Oh aman. Bosan! Ojek beta doh. Nah, Susi terlambat. Besok muat Naris nih. Makanya jauh-jauh hari tuh booking memang Susi. Naris lu turun kok antar bepi salon, lu bisa begini jelek nih Naris Soalnya Susi beta mau ketemu dosen pembimbing jadi cari ojek lain sah. Meko son tahu di mana? Meko son tahu le nih. Meko son dia mau muat Susi lagi. Kenapa? Bilang Susi pu berat badan di atas rata-rata baru Susi pu bayaran di bawah standar umroh. Umrohnya apa lagi? Upah minimum regional ojek. Sudah Susi antar Naris. Pendidikan lebih penting daripada kecantikan. Nego corona mate sale uma, ma tolola ama rasima, pakai nego masker, ma ele protes, oh ma da zode po nego prokes, ele menazai, ana kie kai, subu pakai masker ano ana sezuze, tafe, vakania moe ana pakai, ngeno dina kofi ngono deleri rai.